Halo anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kisah Nuh atau kisah Nabi Nuh. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, kita tahu nama-nama anak Nabi Nuh. Lalu yang kedua, mengapa Allah mendatangkan air bah pada zaman Nabi Nuh? Lalu alasan Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dalam air bah itu. Dan yang terakhir, kita bisa mengungkapkan syukur atas keselamatan Allah dalam kisah Nabi Nuh. Baik, anak-anak yang terkasih, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk selalu taat melaksanakan perintah-Mu seperti Nabi Nuh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kalian pernah mengalami suatu kejadian atau pengalaman? Kejadian atau pengalaman itu bisa bentuknya baik, bisa wujudnya tidak baik. Pengalaman ada yang menyedihkan, ada yang menyenangkan. Contohnya pengalaman ketika mendapatkan hadiah karena naik kelas. Pengalaman misalkan diajak jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota karena liburan panjang, kenaikan kelas. Itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman yang menyedihkan. Contoh, pernah kebanjiran. Ya, kebanjiran itu tidak enak. Banyak air yang masuk ke dalam rumah. Lalu pengalaman misalkan pensil saya hilang karena disembunyikan oleh teman atau kakak atau adik. Nah, ini pengalaman yang kita alami, bisa menyenangkan atau tidak. Tetapi ada juga pengalaman yang tidak kita alami, tetapi kita melihat, misalkan melihat kebakaran, melihat teman bertengkar. Ya, ini adalah pengalaman yang kita alami, baik itu kita alami sendiri maupun kita lihat. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dalam kehidupan itu bermacam-macam kejadian bisa terjadi. Penyebabnya karena apa? Karena suatu bentuk kehidupan itu harus didasari pada aturan yang berlaku. Peraturan atau aturan yang dibuat itu harus kita taati atau harus kita jalankan. Tetapi kadang juga peraturan itu ada yang dilanggar. Ya. Jadi kalau peraturan itu kita taati, hidup kita akan enak, hidup kita akan bahagia, tentram, senang. Tetapi ketika peraturan itu kita langgar, hidup ini akan menjadi menyedihkan, mengecewakan, tidak membuat kita bahagia. Ya. Yang ada adalah kesengsaraan. Contoh bahwa ketika manusia berbuat dosa, maka hubungan dengan Allah itu menjadi rusak, tidak baik. Ya. Artinya hati kita itu was-was, ya.
takut, tidak berani. Nah, ini adalah akibat karena kita tidak baik kepada Tuhan. Nah, pada zaman Nabi Nuh itu banyak peraturan yang dilanggar. Orang-orang banyak berbuat dosa. Ya. Jadi karena banyak yang berbuat dosa, melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah, maka Allah itu mendatangkan hukuman kepada mereka, kecuali pada satu orang. Nah, satu orang ini adalah orang yang baik, orang yang setia kepada Allah, yaitu siapa? Ya, Nabi Nuh atau Nuh. Nah, Nuh inilah yang dikasihi oleh Allah dari sekian banyaknya orang karena ia setia kepada Allah, percaya kepada Allah, taat kepada Allah, sehingga ia yang mendapatkan berkat dari Tuhan. Baik, anak-anak, kita akan melihat atau menyaksikan kisah Nabi Nuh berikut ini. Bumi dipenuhi manusia, namun mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu.
Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Nah, dalam kisah Nabi Nuh dikatakan bahwa ia adalah orang yang benar, yang tidak bercela di hadapan Allah. Nah, Nabi Nuh ini mempunyai 3 anak, yaitu siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Jadi ketika Allah mau mendatangkan musibah, yaitu berupa banjir besar atau banjir bah, air bah datang, maka Allah memerintahkan kepada Nuh untuk mempersiapkan kapal yang besar yang muat untuk keluarganya dan seluruh binatang. Jadi Allah sudah mempersiapkan untuk Nuh dan keluarganya dan juga binatang supaya ia selamat, karena ia benar di hadapan Allah, setia, percaya kepada Allah. Sedangkan yang lainnya itu dimusnahkan oleh Tuhan, yaitu dengan cara menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam, dan airnya ini menggenang selama 150 hari. Dan pada akhirnya ketika Nuh bersama keluarga dan binatang, yaitu ada yang jantan ada yang betina, sampailah Nuh dengan perahunya itu di pegunungan Ararat. Perahu itu terdampar di sana. Maka untuk mengecek apakah airnya itu sudah surut atau belum, ia melepaskan burung. Ketika burung itu kembali, artinya daratan masih basah. Tetapi ketika burung itu tidak kembali, maka artinya daratan itu sudah kering. Banjir sudah tidak ada lagi. Nah, jadi anak-anak yang terkasih, bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya itu baik adanya. Manusia
diberi tugas untuk menjaga dan merawat, melestarikan semua ciptaan Tuhan supaya tetap baik. Nah, kejahatan, kerusuhan, perusakan itu akan menghancurkan ciptaan Tuhan. Contoh menebangi hutan, akhirnya longsor. Kita membuang sampah sembarangan mengakibatkan banjir. Nah, supaya kita mendapatkan keselamatan seperti Nuh yang diselamatkan oleh Allah pada peristiwa air bah itu, maka kita juga harus setia, harus benar, harus percaya kepada Allah. Allah itu menghendaki kita, manusia dan ciptaan yang lain itu baik, tidak berbuat kejahatan. Tuhan itu melindungi orang-orang yang percaya dan taat pada Tuhan. Jadi seperti Tuhan melindungi Nuh dan keluarganya, oleh karena itu kita harus percaya dan taat pada Tuhan. Baik, anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita hari ini tentang Nabi Nuh itu cukup. Semoga dengan pembelajaran dari Nabi Nuh itu kita bisa semakin setia, semakin percaya, semakin taat kepada Allah. Akhirnya Bapak menyampaikan kepada kalian supaya tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan akhirnya kita minta berkat dari Tuhan. Semoga kita semua diselamatkan. Tuhan memberkati.